Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bu Zikrina selaku dosen dan juga kawan-kawan semua yang berbahagia di sore hari ini. Perkenalkan kami dari kelompok teori dekonstruksi akan memaparkan sedikit banyak hasil dari uh, diskusi atau dari bahasan yang telah kelompok kami lakukan. Untuk perkenalan ada Nur Rahman, saya Krisna Ale yang akan mendampingi kalian sebagai moderator dan juga Irham Laila. Teori dekonstruksi pertama, materi yang pertama akan disampaikan oleh Nur Rahman. Pada Nur Rahman, dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu sejarah teori dekonstruksi. Menurut Derrida, dekonstruksi bukan suatu analisis dan bukan kritik, bukan suatu metode, bukan aksi maupun operasi. Pada intinya, dekonstruksi bukanlah suatu alat penyelesaian suatu subjek individual atau kolektif yang berinisiatif dan menerapkannya pada suatu objek, teks, atau tema tertentu. Dalam dekonstruksi, Derrida terdapat 3 poin penting, yaitu yang pertama, dekonstruksi serupa dengan halnya perubahan terjadi terus-menerus, dan ini terjadi dengan cara yang berbeda untuk mempertahankan kehidupan. Lalu yang kedua, dekonstruksi terjadi dalam sistem yang hidup termasuk bahasa dan teks. Dan yang ketiga yaitu dekonstruksi bukan suatu kata, alat, atau teknik yang digunakan dalam suatu kerja setelah fakta dan tanpa suatu subjek interpretasi. Kemudian kelemahan dari ucapan untuk mengungkapkan maksud dengan menggunakan kata difference. Dengan kata difference berasal dari kata difference yang mencakup 3 pengertian, yaitu yang pertama to differ, untuk membedakan atau tidak sama sifat dasarnya. Yang kedua differ atau Latin, untuk menyebarkan, mengedarkan. Dan yang ketiga yaitu to defer, yaitu untuk menunda. Kemudian tokoh teori dekonstruksi. Yang pertama yaitu Jacques Derrida. Jacques Derrida lahir di Aljazair tanggal 15 Juli 1930 tahun 1949. Jacques Derrida berpindah ke Perancis sampai akhir hayatnya. Ia menjadi tenaga pengajar di École Normale Supérieure Paris. Orang tuanya bernama Aim Derrida dan Georgette Sultan Esther Safar. Menikah pada tahun 1923 dan pindah ke St. Augustinus di Aljazair pada tahun 1925. Latar belakang pemikiran Derrida begitu dipengaruhi oleh filsuf Edmund Husserl dan ahli bahasa Ferdinand de Saussure. Buku pertama Derrida yaitu menerjemahkan karya Husserl yang berjudul The Origin of Geometry. Dalam bukunya yang berjudul Of Grammatology, Derrida menuliskan pandangannya terhadap pemikiran Saussure mengenai definisi bahasa. Dirinya berkata bahwa Saussure memberikan esensi manusia kepada bahasa. Logosentrisme dan fonocentrisme merupakan paham yang berusaha dikritik oleh Derrida. Kelemahan logosentrisme menurutnya menghapus dimensi material bahasa, dan kelemahan fonocentrisme adalah menomorduakan tulisan karena memprioritaskan ucapan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Nur Rahman atas pemaparan materinya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Laila. Kepada Laila, silakan. Terima kasih moderator.
materi yang selanjutnya, yaitu hakikat teori dekonstruksi. Teori dekonstruksi pada hakikatnya merupakan metode atau cara dalam membaca suatu teks. Dalam teks biasanya kalimat tersebut membentuk argumentatif atau sudah runtut atau rapi. Namun salah satu tokoh yang mengkaji mengenai teori dekonstruksi yaitu bernama Derrida menerapkan dekonstruksi yang menitik beratkan kepada hal-hal kecil. Berbeda dengan filsafat besar juga strukturalismenya yang hanya fokus pada pusatnya saja. Menurut Ritzer, Derrida ingin membongkar ketertutupan ini dengan cara membebaskan tulisan dari suatu yang memperbudaknya. Istilah tersebut disebut dengan logosentrisme. Untuk yang selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Mbak Zaina sudah menyampaikan. Untuk materi yang selanjutnya saya akan menyampaikan, yaitu implementasi teori dekonstruksi. Baik, selanjutnya. Untuk implementasi teori dekonstruksi ini, saya mengambil contoh dari buku karangan dari Teddy Rushdie, yaitu Rahwana Putih. Rahwana yang kita kenal sebagai sosok hitam, namun dihadirkan dengan sosok putih, menelusuri epos Ramayana dan telah menarik ide untuk memikirkan ulang sosok Rahwana. Apalagi jika mengingat Rahwana adalah anak begawan Rawa yang termasuk jauh dari sifat haus kuasa. Dia memilih mundur sebagai raja ketika dalam situasi puncak demi hasrat memahami inti kehidupan. Sedangkan ibunya, Dewi Sukesi, juga dari keturunan raja yang bijaksana, Prabu Sumali. Dewi Sukesi adalah perempuan cerdas yang tercermin sangat jelas dari syarat yang diajukan bagi laki-laki yang hendak menjadi suaminya, harus bisa memahami sastra Jendra Hayuningrat Pangruwaiteng Hiu, ajaran kebijaksanaan dan kebajikan yang harus dimiliki manusia untuk mengubah keburukan, mencapai kemuliaan dunia akhirat. Jadi garis ayah dan ibu yang demikian tentu menarik untuk melihat mengapa Rahwana digambarkan di luar sama sekali lingkup ayah ibunya. Apalagi sejak usianya belum genap 15 tahun, ia telah diberi pemahaman yang lebih atas sastra Jendra Hayuningrat Pangruwaiteng Hiu. Next selanjutnya. Adapun kelebihan dari teori dekonstruksi yaitu membuka ruang kreatif seluas-luasnya dalam proses pemaknaan dan penafsiran. Jadi dalam teori dekonstruksi ini kita bisa memaknai atau memberikan sebuah penafsiran terhadap suatu karya tanpa batas atau sekat-sekat tertentu. Next, selanjutnya. Namun, terdapat juga kekurangan dari teori dekonstruksi. Yang pertama, kebebasan tanpa batas menjadikan makna kehilangan roh. Yang ada hanyalah masalisasi makna, retailisme makna, menjadikan makna sebuah produk massal yang dapat mengurangi nilai objek, tidak lagi memiliki kemewahan ruang pemaknaan untuk ditelaah. Yang kedua yaitu ketidakbernilaian makna, keosan atau asumsi pesimis matinya makna dapat menimbulkan apatisme dan ketidakpercayaan terhadap makna. Untuk yang ketiga yaitu dekonstruksi tidak menyediakan shelter atau batasan-batasan atau sekat-sekat untuk persinggahan khusus dalam proses perjalanan pemaknaan. Baik, sekian dari saya dan juga sekian pemaparan dari materi kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan juga kekurangannya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.